Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, syarrul umuri muhdatsatuha, kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, marilah Bapak yang dirahmati Allah, kita memuji dan memuji Allah Subhanahu wa taala terus menerus, tak bosan-bosan dan tak henti-hentinya atas semua nikmat yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita. Di antaranya kemudahan untuk bisa mempelajari agama ini merupakan sebuah nikmat yang sangat besar yang patut kita syukuri dengan benar-benar memanfaatkan kesempatan-kesempatan yang ada yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, menyisihkan dari sebagian waktu-waktu kita untuk tafaqquh fiddin, untuk mempelajari agama ini. Ya, jadi profesi asli bagi seorang ikhwah itu adalah menuntut ilmu. Kerja itu sampingan, bisa survive saja. Sebagaimana dia bisa survive dalam mencari ilmu dan beribadah. Ya. Itu profesi utama seorang ikhwah, yaitu pelajari agama. Ya, adapun selain itu, untuk menunjang itu, untuk menunjang belajar, kerja supaya bisa belajar agama, bisa beribadah. Ya, bukan sebaliknya. Justru menuntut ilmu, mengamalkan ilmu sampingan. Kalau ada waktu, ya, bukan menyisihkan waktu mempelajari agama itu, tapi kalau ada waktu sisa, bukan menyisakan waktu. Ya, naudzubillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk bisa mempelajari agama ini, kemudian mengamalkannya sampai Allah Subhanahu wa taala menjemput kita. Salat berserta salam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada istri beliau, kerabat beliau, sahabat-sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali melanjutkan, alhamdulillah kita masih diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan melanjutkan pembelajaran kita salah satu usul, ya, berupa salah satu usul. Ya, fotokopiannya mudah-mudahan masih ada. Ya, kalau tidak masih banyak di internet atau buku-buku di toko buku, buku sakunya banyak insya Allah. Dan plus sarah-sarahnya juga banyak, sangat banyak sekali sarahnya itu. Ya, baik yang tertulis ataupun rekaman berupa video, berupa suara MP3 itu banyak sekali, sangat banyak penjelasan para ulama tentang kitab yang ringkas ini, salah satu usul. Ya. Belum lagi kajian para ustadz juga sangat banyak kalau kita mau lihat. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya memang, ya, risalah yang ringkas ini begitu penting. Sehingga banyak yang turut serta, turut andil dalam menjelaskannya, mengajarkannya, ya. Sampai-sampai para ulama kibar pun turun tangan mengajar, membuat syarah risalah ini. Padahal ini risalah, kalau bagi para penuntut ilmu, adalah risalah yang sangat pemula, ya. Tapi sekaliber
Syekh bin Baz misalnya, ya sekaliber Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dan ulama yang lainnya memiliki syarahnya mengajarkan kitab ini, menunjukkan bahwasannya sangat penting risalah ini, walaupun ringkas, walaupun pemula begitu ya, tapi begitu pentingnya sehingga banyak orang yang menaruh perhatian pada risalah yang kecil ini. Telah sampai pelajaran kita pada al-aslu ats-tsani, pokok yang kedua. Ya. Ini sudah ke pokok yang kedua. Karena buku ini ada berapa pokok, Bapak? Ada 4 atau 5? Dalam buku kita ini, risalah kita ada berapa pokok utama? Ada 4 atau 5? Masih ada yang lupa? Ya? Ada 3. Bukan 4, bukan 5. Berdasarkan judulnya saja, salah satu usul, 3 landasan pokok, berarti 3, nggak mungkin. Ya. Berarti ada 3. Nah kita, Bapak-Bapak yang dirahmati Allah, telah sampai pada al-aslu ats-tsani, pokok yang kedua. Apa pokok yang kedua ini? Ma'rifatu dinil islami bil adillati. Ma'rifatu, mengenal. Din al-islam bi, dengan al-adillati, dengan dalil-dalilnya. Mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya. Ini pokok yang keberapa tadi? Kedua. Pertanyaannya, pokok yang pertamanya apa? Mumtaz, Masya Allah. Yang pertamanya, Bapak-Bapak, jangan sampai kita sudah belajar pokok kedua, pokok 3. Yang keduanya, yang kesannya bablas ya. Yang terakhirnya saja tuh. Yang pertama adalah ma'rifatullah, mengenal Allah. Ya. Nah, ini yang kita yang kedua, ma'rifatu dinil Islam bil adillati. Ya. Mengenal, ma'rifah, mengenal. Din, kita lihat kata-kata yang beliau tulis, Bapak yang dirahmati Allah. Ma'rifah artinya mengenal. Kemudian din. Makna din itu memiliki beberapa pengertian. Ya, mengenal, ma'rifatu dinil Islam. Kata din, Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memiliki beberapa pengertian. Yang dimaksud dalam tulisan beliau ini, yang dimaksud dengan din artinya adalah at-ta'ah, taat. Ya. Makna din diantaranya adalah taat. Ya, dalam bahasa Arab makna kata-kata din, dana, ya dinu, dinan, itu punya beberapa makna. Di antaranya adalah ta'ah. Ya. Mengenal ketaatan dalam Islam dengan dalil-dalilnya, begitu maksudnya. Ini wawasan lain, Bapak. Penambahan wawasan. Tadi kata din, salah satu maknanya apa? Taat, ta'ah. Di antara makna yang lain kata din, ini wawasan, ya, adalah al-hisab. Al-hisab. Hisab apa? Perhitungan. Ya. Sebagaimana dalam sebuah ayat, ya, yang tentu saja sudah kita hafal bersama, itu Allah berfirman, Maliki yaumiddin, ya, penguasa hari ad-din, hari hisab, perhitungan. Ya. Yang menunjukkan bahwasanya kata din juga artinya hisab dalam surat Al-Infitar. Wa ma adrak kama yaumuddin. Tahukah engkau apakah itu hari ad-din? Tsumma ma adraka ma yaumuddin. Kemudian apakah engkau tahu artinya atau maknanya yaum, hari ad-din? Ya. Kemudian Allah berfirman, yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a. Suatu hari yang seorang tidak bisa memberikan manfaat kepada orang lain, wal amru yauma idzin lillah. Dan pada hari itu semua urusan hanya milik Allah.
Ini menunjukkan makna din juga artinya al-hisab, perhitungan. Ya. Kemudian ma'rifatu dini al-Islam. Nanti Islam insyaallah akan beliau terangkan maknanya. Ya, kita skip dulu, kita lewat. Bil adillati, dengan dalil-dalilnya. Jadi dalil itu Bapak, yang dimaksud dengan dalil secara bahasa adalah ma yurshiduhu ilal matlub. Suatu yang menunjukkan, yang membimbing kepada sesuatu yang diinginkan. Itu disebut dengan dalil. Makanya gaib itu bahasa Arabnya dalil. Dalil itu ya, dalil torik misalnya, penunjuk jalan. Ya, jadi dalil adalah sesuatu yang menunjukkan kepada sesuatu yang diinginkan. Nah, Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengenal agama Islam, beliau mengatakan itu dengan dalil, dengan ilmu, dengan pemahaman, tahu landasannya. Ya. Bukan dengan lawannya, berarti apa? Kalau mempelajari agama Islam dengan dalil-dalilnya, berarti lawannya apa? Mengenal agama Islam dengan taklid. Ya. Yang dimaksud agama Islam ini adalah pokok-pokok dasar dalam agama. Ya. Tidak dengan taklid, tapi dengan apa? Dalil, terutama dalam masalah akidah. Ya. Itu tidak dengan taklid, tapi dengan dalil. Ya. Ibnu Qudamah dalam Radutun Nadhirnya ya, mengatakan atau menukil perkataan Abdul Khattab mengenai mempelajari hal-hal yang pokok atau akidah atau usul dalam agama, itu harus dengan dalil, tidak boleh dengan taklil. Beliau mengatakan qala Abdul Khattab, al-ulum ala darbaini. Ilmu itu ada dua macam. Minha, enggak ada di buku kita ya, mohon maaf Bapak. Ini saya bawakan, sertakan untuk menjelaskan bahwasanya mengenal agama Islam, pokok-pokok agamanya itu tidak boleh taklid, tetapi harus dengan dalil. Beliau mengatakan ilmu itu ada dua, menukil perkataan Abu Khattab. Minha ma la yasugu at-taqlidu fihi. Ilmu yang tidak boleh seorang itu taklid di dalamnya. Ya, itu jenis yang pertama. Ilmu yang tidak boleh seorang itu taklid. Wa huwa, apa yang enggak boleh taklid? Ya. Sebentar. Ma'rifatullah, beliau mengatakan, mengenal Allah wa wahdaniyatihi atau wa wahdaniyatuhu, dan keesaannya, wasihatur risalah, dan benarnya risalah ini, wa nahwu dzalik, dan hal yang seperti itu. Berarti pokok-pokok agama, usul dalam agama itu tidak boleh seseorang apa? Taklid. Ya. Tetapi yang selain itu, maka masih ada kelonggaran. Masalah yang cabang itu masih memungkinkan adanya taklid di sana. Tapi kalau untuk permasalahan usul akidah seperti ma'rifatullah, seperti tentang tauhid, maka tidak boleh seorang itu taklid. Ya. Jadi harus dengan apa? Dengan dalil. Ya. Dalil dari Al-Qur'an, dari As-Sunnah. Ya. Ya. Dan Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apabila seseorang taklid dalam masalah agama, ya, itu seperti halnya seseorang ini taklidnya yang keliru, bahkan ya parah memang, yang dipercontohkan dalam hadis, sebuah hadis taklid tapi memang keliru. Tapi pada poinnya bahwasanya dalam masalah akidah itu tidak boleh taklid. Sebagaimana dalam sebuah hadis yang panjang, hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dan hadis tersebut menjadi inspirasi dari risalah ini. Ya, hadisnya sangat panjang. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya di akhir hadis tersebut ada taklid. Saya bacakan hadisnya panjang.
Hadis Bara' bin Azib kalau pernah dengar, yang tentang kisah Nabi SAW ketika ada seorang sahabat dikuburkan, kemudian ketika digali beliau menukil mencongkel-congkel tanah Nabi SAW, kemudian menceritakan perjalanan ruh seorang hamba tatkala setelah lepas dari jasadnya. Hadisnya banyak. An Bara' bin Azib qala kharajna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami pernah keluar dulu, kata Bara' bin Azib radhiyallahu anhu, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi janazati rajulin minal ansar. Ya, ketika ingin menguburkan jenazah seorang sahabat dari kalangan Ansar. Fantahaina ilal qabr. Ini sambil kita ambil manfaat faidah. Ini perjalanan kok kita sudah lepas dari jasad ini, kita mau kemana sebetulnya? Ya. Fantahaina ilal qabr, kami berhenti di kuburan, suatu kuburan. Wala mayulhad, tatkala digali dibuatkan lahan. Fajalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pun duduk. Wajalasna haulahu, kami pun ikut duduk sekitar beliau. Lagi dikuburkan nih. Lagi digali. Ka'anna ala ru'usina at-thair. Kami duduk ketika itu seakan-akan di kepala kami itu ada burung, begitu heningnya, enggak bergerak maksudnya. Ya. Hening sekali, sampai-sampai beliau menggambarkan seakan-akan ada burung nih. Kalau burung hinggap di kepala gimana Bapak? Kita kan diem aja. Kalau enggak gerak dia kabur kan gitu. Diem semua, tenang semua. Kemudian wa fi yadihi udun, di tangan Nabi SAW beliau memegang tongkat, sebuah kayu ya. Udun. Yuknatu fil ard, beliau mencongkel-congkel tanah. Farafa ra'sahu, kemudian beliau mengangkat kepalanya. Beliau mengatakan faqala ista'idhu billahi min azabil qabr maratain aw thalath. Beliau mengatakan mintalah perlindungan kepada Allah dari azab kubur sampai 2 atau 3 kali, beliau mengatakan itu. Ya. Kemudian beliau menceritakan bagaimana perjalanan ruh tatkala ya lepas dari jasadnya. Tsumma innal 'abdal mu'min, sungguhnya seorang hamba yang beriman, idza kana fin qita'i minad dunya, tatkala dia terputus dari dunia, meninggalkan dunia, wa iqbali minal akhirah, wa iqbalin minal akhirah, kemudian dia menuju akhirat. Ya, nah ini ketika kita mau wafat ini ceritanya, bahkan ketika kita sakaratul maut ini Bapak. Ya, kita akan mengalaminya ini. Ya, ingat-ingatin, oh itu kayaknya seperti yang hadis yang pernah saya dengar diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Dulu kita dengar, nanti kita merasakan. Ya. Nazala ilaihi malaikah minas sama. Ketika dia di penghujung sakaratul mautnya, siap-siap meninggalkan dunia menuju akhirat, turun kepadanya malaikat. Malaikat itu banyak ya Bapak. Kalau satunya malaikat berarti banyak malaikat. Turun kepadanya minas sama, dari atas langit, turun banyak sekitar seorang tersebut. Bidul wujuh, wajahnya itu putih. Ya, semoga kita menemukan ini nih Bapak. Jangan yang lain. Ya, banyak malaikat turun. Oh, wajahnya menyenangkan, putih wajah-wajah mereka. Ka'anna wujuhahum syams, seperti wajahnya itu seperti matahari, bersinar, ya, putih. Ma'ahum kafanun min akfanil jannah. Mereka membawa kafan dari kafan-kafan dari surga. Membawa kafan. Wa hanutun min hunutil jannah, membawa minyak wangi dari di antara minyak wangi yang ada di surga. Bawa kafan plus minyak wanginya. Hatta yajlisu minhu maddal basar. Malaikatnya tadi kita katakan banyak ya. Sampai mereka duduk sejauh mata memandang. Itu malaikat semua. Seorang yang hamba yang beriman. Ya, dibawa oleh para malaikat, dibawakan kafan, dibawakan minyak wangi. Malaikatnya sangat banyak. Sampai seorang itu melihat sejauh matanya memandang, itu malaikat semua. Tsumma yaji'u malakul maut. Kemudian datang seorang, bukan seorang ya, semalaikat maut ya.
air dari tempat minumnya, wadahnya itu. Ya, mudah begitu. Lancar begitu ya. Keluarnya. Fayakhudhuha, kemudian ruh tadi diambil oleh malaikat maut tadi. Ya. Fa idza akhadhaha lam yada'uha fi yadihi tarfata ain. Ketika keluar ruh tadi, langsung diambil. Langsung dipegang. Tidak ada jeda waktu sama sekali. Walaupun hanya sekedip mata saja tidak, langsung diambil. Fa yaj'aluha fi dzalikal kafan. Kemudian para malaikat itu menaruh roh tersebut di kafan yang tadi disiapkan. Wa fi dzalikal hanud, diberi minyak wangi yang tadi yang dibawa. Wa yakhruju minha ka'atyab nafkhati miskin. Keluarlah ruh tadi, seorang hamba mukmin tadi, itu seperti minyak misik yang paling baik, yang paling bagus, wangi. Disebutkan dengan nama yang paling baik yang pernah dia miliki di dunia. Hadisnya panjang ini Bapak. Kira-kira dibacakan atau tidak? Belum sampai setengahnya kan? Ya, saya kesimpulannya saja. Bisa dilihat nanti. Hadisnya panjang. Ya. Tadi naik terus, kemudian ditanya siapa ini, ditanya siapa kasih ruh yang baik ini, disebutkan namanya dengan nama yang terbaik yang pernah dia miliki di dunianya. Ya. Kemudian setelah itu sampai langit ke-7, kemudian dikembalikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ruhnya ke jasadnya. Ya, kemudian baru ada pertanyaan kubur yang ini, yang dikasih bocoran jawabannya oleh penulis dalam risalahnya ini yang ditanyakan, ya, tentang 3 pokok agama yang sedang kita bahas. Sebaliknya itu orang yang mukmin tadi, ya. Sebaliknya seorang yang kafir, yang kufur, ya, ketika sakaratul mautnya datang juga malaikat dengan wajah yang hitam, ya, wajahnya hitam. Datang malaikat maut, kemudian disuruh keluar ruh tadi, maka dicabut nyawanya, sebagaimana besi panas ditempelkan ke bulu apa? Suf itu apa? Suf itu bahasa Indonesia apa? Suf, wol atau kapas gitu. Besi yang panas ke wol, kemudian ditarik gitu. Begitu menyakitkannya. Ya. Kemudian dikembalikan. Naik lagi, terus ditanya ini siapa sih yang jelek ini, orang ruh yang jelek ini dan seterusnya. Kemudian kembalikan, kemudian ditanya sebagaimana pertanyaan kubur yang tadi pada orang yang beriman, maka dia mengatakan, la adri, saya tidak tahu. Ya sami'tu nas yaqulun fa'aqul, saya dengar orang bilang begini ya saya gitu, ikut-ikutan dia. Maka dia mendapatkan azab, dibentangkan jalan
di pintu ke dalam api neraka, dia merasakan panas dan sengatan yang tidak menyenangkan dari api neraka tersebut. Itu masih dalam kuburnya. Maka hadis ini menunjukkan bahwa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwasannya dalam permasalahan pokok agama itu harus dengan dalil, tidak dengan apa? Dengan taklid. Kemudian Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya. Kemudian beliau menjelaskan tentang Islam. Apa sih Islam, definisi Islam? Nah, ini beliau berikan definisi Islam. Wahwa, Islam adalah, dia adalah al-istislamu lillahi bitauhid. Menyerahkan diri kepada Allah dengan tauhid, dengan mentauhidkannya, dengan mengesahkannya. Kemudian walin qiyadu lahu bitta'ah, dan taat kepadanya dengan dan tunduk kepada Allah dengan melakukan ketaatan. Itu yang dimaksud dengan Islam. Wal bara'atu minasyirki wa ahlihi, dan berlepas diri dari kesyirikan juga pelakunya. Jadi yang disebut dengan Islam adalah al-istislamu lillahi bitauhid. Berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkannya. Ada Pak di halaman berapa itu? Di fotokopian 12 ya. Ada di halaman 12. Di bawah al-asl atsani ada? Ketemu nggak Pak? Ya ada ya, di baris 1, 2, 3, 4, 5, 5, halaman 12 baris 5. Al-istislamu lillahi bitauhid. Berserah diri kepada Allah dengan mengesahkannya. Walin qiyadu lahu bitta'ah, dan tunduk kepadanya dengan melakukan ketaatan. Wal bara'atu minasyirk wa ahlihi. Berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Ini definisi apa? Islam. Berarti kalau ditanya, Pak, agamanya apa? Islam saya. Dari lahir Islam apa? Maka jawabannya apa? Al-istislamu lillahi bitauhid. 1 poin. Ada 3 poin. Yang kedua, walin qiyadu lahu bitta'ah. Yang ketiga, wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Ada 3 pokok, ada 3 poin dalam definisi Islam yang beliau sampaikan. Yang pertama, poin pertama, al-istislamu lillahi bitauhid. Berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkannya. Istislam, sebagaimana kata Islam, itu maknanya al-khudu' wal dhul. Ya, tunduk dan merendahkan diri. Ya, itu makna kata aslama yuslimu Islam. Artinya apa? Tunduk dan menghinakan diri. Ya. Banyak ayatnya yang mengharuskan kita untuk berserah diri, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Az-Zumar. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah. Kembalilah kalian kepada Allah dan aslimu, dan berserah dirilah dan tunduklah dan taatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti seorang muslim, dia dikatakan muslim karena dia menyerahkan dirinya untuk melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya namanya muslim. Dari aslama yuslimu, berserah diri, tunduk, patuh kepada Allah Subhanahu. Kalau ada muslim yang membangkang, itu tidak sesuai dengan predikat muslimnya. Seorang muslim harusnya dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi begitu banyak ya muslim yang tidak demikian. Semoga Allah memberikan hidayah kepada mereka. Ya, berserah diri
kepada Allah dengan bitauhid, dengan mengesahkannya dalam semua aspek tauhid, dalam semua jenis tauhid. Jenis tauhid ada berapa Bapak-bapak? Ada 4 atau 5? 3 ya. Tauhid apa saja? Rububiyah. Kedua, uluhiyah. Ketiga, asma wa sifat. Dan menyerahkan diri dari semua tauhid tersebut. Rububiyahnya juga, uluhiyahnya juga, asma wa sifatnya. Tauhid rububiyah apa Bapak? Masih lupa enggak? Apa sih tauhid rububiyah? Masih lupa? Adalah apa? Ifradullah bi af'al lihi. Mengesahkan Allah dalam semua perbuatannya. Ya, Allah Maha menghidupkan, mematikan, memberi rizki. Semua perbuatan Allah kita esahkan, atau seorang hamba itu mengesahkannya, itu disebut dengan tauhid rububiyah. Sering kita ulang sampai paham banget ya, benar-benar paham. Tauhid rububiyah apa Bapak? Mengesahkan Allah dalam semua perbuatannya siapa? Allah. Kalau rububiyah, Rob, ingat saja, Rob berarti Allah. Berarti mengesahkan perbuatannya Allah. Perbuatannya Allah apa? Menghidupkan, mematikan, memberi rizki, terus apa lagi? Mengampuni, dan seterusnya, dan seterusnya. Ketika seorang hamba meyakini, mengimani bahwasanya hanya memberi rizki itu hanya Allah, bahwasanya yang menghidupkan hanya Allah, yang mematikan hanya Allah, yang mengatur segala urusan hanya Allah, maka dia mentauhidkan Allah dalam rububiyah. Nah, berserah diri kepada Allah dalam tauhid rububiyah. Bahwasanya semua tadi yang kita sebutkan itu adalah hakikatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tauhid uluhiyah tadi. Apa maksudnya Bapak-bapak? Masih lupa? Mengifradullah bi af'alil ibad. Mengesahkan Allah dalam perbuatannya para hamba. Kalau uluhiyah tinjauannya hamba. Kalau rububiyah tinjauannya Allah, begitu. Bisa dipahami Bapak? Uluhiyah dari ilah. Oh, ilah berarti Allah. Atau tauhid mudahnya, atau tauhid al-ibadah saja ya, biar kita langsung kebayang. Ya, tauhid al-ibadah atau tauhid uluhiyah boleh. Ya, mengesahkan Allah dalam semua perbuatan hamba. Ya, ketika seorang hamba melakukan ibadah hanya untuk Allah, maka dia telah mentauhidkan Allah dalam uluhiyah. Salat untuk Allah, menyembelih untuk Allah, berdoa kepada Allah, mohon perlindungan kepada Allah. Maka ketika seorang hamba menunjukkan semua ibadahnya kepada Allah, dia mentauhidkan Allah dalam uluhiyah. Asma wa sifat menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang Allah sebutkan, yang Allah tetapkan, ataupun yang Rasulullah SAW sebutkan dan tetapkan di dalam Al-Quran ataupun hadis-hadis. Nah, mentauhidkan dalam semua jenis itu, berserah diri kepada Allah dalam semua jenis tauhid tersebut, tidak hanya satu jenis saja, jenis yang lain tidak berserah diri misalnya. Hanya berserah diri kepada Allah dalam rububiyah saja misalnya, tetapi dalam uluhiyahnya tidak, maka ini tidak dikatakan Islam. Ya, sampai dia mentauhidkan Allah atau berserah diri kepada Allah dengan tauhid semua jenis tauhidnya. Dan sebetulnya orang-orang yang mentauhidkan Allah dalam rububiyah, maka mengharuskan dia untuk bertauhid kepada Allah dalam uluhiyah. Kalau seorang mengimani Allah yang Maha memberi rizki, Allah yang mengatur urusan, Allah yang menghidupkan dan mematikan, ya seharusnya semua ibadahnya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, banyak dalilnya. Surah Al-Baqarah, bahkan perintah pertama tentang tauhid kan dalam surah Al-Baqarah ya. Kalau kita mau urut dari Al-Fatihah itu kita baca perintah yang pertama kali ada kata kerja perintah itu tentang tauhid. Ya ayuhan nas wa'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya. Wahai sekalian manusia, beribadahlah kalian kepada
Rob kalian yang menciptakan kalian. Ini kan rububiyah, menciptakan kan? Ya. Allah memerintahkan adalah u'budu ya ayuhan nasu budu. Ini kan tauhid apa? Uluhiyah. Maka seharusnya orang-orang yang mentauhidkan Allah dalam rububiyah, ibadahnya juga murni hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, harusnya demikian. Maka seorang yang dikatakan Islam tatkala dia berserah diri kepada Allah dengan mengesahkan Allah dalam semua jenis pengesaan, dalam semua jenis tauhidnya. Kemudian poin yang kedua dalam definisi Islam, walinqiyadu lahu apa? Bitta'ah, dan tunduk kepadanya dengan melakukan ketaatan. Tunduk dalam melakukan ketaatan perlu diketahui bahwa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala itu mencakup melaksanakan perintah, tunduk dalam melaksanakan perintah, dan juga tunduk dalam menjauhi larangan. Ya, ketaatan itu mencakup taat dalam apa? Melakukan perintah, juga taat dalam meninggalkan larangan. Ya. Kemudian yang ketiga, apa? Poin yang ketiga dalam definisi tauhid, dalam definisi Islam, wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Berlepas diri dari kesyirikan. Tidak dikatakan Islam sampai juga dia berlepas diri dari kesyirikan. Dan juga siapa? Pelakunya. Ya. Dengan kesyirikannya juga termasuk di sana adalah pelakunya. Maka bahwa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak benar atau perlu diluruskan keislaman seorang tatkala dia hanya berpatokan pada bahwasanya tauhid itu benar misalnya, tetapi tidak mengingkari atau tidak berlepas diri dari kesyirikan. Maka tidak. Ya. Ketika seorang meyakini tauhid, itu sebetulnya satu paket juga harus berlepas diri dari lawannya tauhid, yaitu kesyirikan. Banyak ayatnya. Makanya sering disandingkan tuh. Ya, antara pengesaan kepada Allah dan berlepas diri kepada kesyirikan. Dalam Al-Quran banyak disandingkan hal tersebut. Karena tidak sempurna keimanan seorang sampai dia menetapkan Allah sebagai satu-satunya sembahan dan juga mengkufuri ya selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak sempurna keimanan seorang sampai dia menetapkan tauhid dan membatalkan atau berlepas diri dari lawan dari tauhid, itu kesyirikan. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah ayat 256. Fama yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bir'ul wadil wuthqa. Barang siapa yang kufur kepada taghut, sembahan selain Allah, wa yu'min billah, dan beriman kepada Allah, disandingkan kufur kepada taghut dan juga beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula bahwa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang terjadi pada diri Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, salah satu sosok yang dijadikan simbol, ikon dakwah tauhid. Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Mumtahanah ayat 4, "Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah." Sungguh telah ada tauladan yang baik pada diri Nabi Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya. Idh qalu, tatkala mereka mengatakan liqaumihim, kepada kaumnya, inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Sungguhnya kami berlepas diri dari kalian dan juga yang kalian sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Berlepas diri dari kalian dan apa? Juga apa yang kalian ibadahi, sembah selain Allah. Berlepas diri dari kesyirikan dan juga berlepas diri dari ahlinya. Ya, dari ahli syiriknya.
Wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha, telah tampak antara kami dan kalian permusuhan dan kebencian abadan selama-lamanya hatta tu'minu billahi wahda, sampai kalian beriman hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Ya, ini bahwa rahmat Allah Subhanahu wa taala menjadi dalil pula bahwasanya ketika seorang mentauhidkan Allah, dia harus berlepas diri dari lawannya yaitu kesyirikan. Ya. Jadi itu definisi yang beliau sampaikan tentang Islam. Jadi kalau ditanya tadi, kita ulang bahwa Islam itu apa? Definisinya? Kalau bisa bahasa Arabnya mumtaz. Ya. Al-istislam walillahi bitauhid. Artinya apa? Berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkannya. Kemudian kedua, walinqiyadu lahu bitta'ah, dan tunduk kepadanya dengan melakukan ketaatan. Yang ketiga, wal bara'atu minasyirki wa ahlihi, berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Tatkala ini dipenuhi, baru seorang yang memenuhi kriteria tersebut disebut dengan muslim. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah itu beliau menjelaskan tentang tingkatan dalam agama Islam. Ya. Ternyata dalam Islam itu ada level-levelnya. Di manakah level kita dalam Islam, keislaman kita sudah upgrade belum? Ya. Sudah naik level belum, atau dari dulu ya segitu-segitu saja? Atau na'udzubillah jangan sampai turun level. Ya baik. Beliau menyebutkan ada marotibnya, martabatnya, level-levelnya. Yang insya Allah level-level ini apa Bapak? Akan kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya insya Allah. Nanti di manakah level kita? Maka kita sendiri yang akan mengetahuinya. Dan berusaha untuk naik. Kalau kita bekerja saja, misalnya kita berusaha untuk naik pangkat kan gitu ya. Ikut sekolah ini, ikut pendidikan itu, ya, agar apa? Atau kuliah lagi kan gitu. Biar apa? Pangkatnya bisa naik kan gitu. Ini harusnya juga begitu dalam Islam. Berusaha bagaimana caranya meningkatkan level kita di dalam keislaman kita. Jangan sampai dari dulu ya alhamdulillah kalau stagnan sih ya. Yang repot kalau turun level, naudzubillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang istiqomah dalam agamanya. Mungkin sampai sini dulu Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala tentang pembahasan kita pagi hari ini tentang asal atau pokok yang kedua mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya, tidak boleh taklid kesimpulannya. Ya, mengenal agama Islam itu harus dengan dalil. Maksudnya agama Islam maksudnya pokok-pokok dalam agama Islam harus dengan dalil. Kemudian tadi definisi tentang Islam telah kita sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Allahu a'lam bishawab. Ada yang ingin disampaikan Bapak-bapak? Ditanyakan, kami persilahkan. Ya. Oh, tadi kan hadisnya itu kan tentang orang yang beriman dan orang yang kafir. Ya. Ketika orang yang kafir itu dia menjelang sakaratul mautnya, para malaikat datang. Banyak. Cuman bedanya wajahnya hitam. Iya. Kemudian membawa suatu yang apa? Yang tidak menyenangkan begitu. Hah? Ya. Kemudian dibawa juga naik ke atas, bertemu dengan para malaikat juga di setiap langit. Ditanya siapa ini? Apa ruh yang arwah yang apa? Yang busuk ini. Yang tidak baik ini. Disebutkan namanya dengan nama yang terjelek yang pernah dia miliki di dunia. Kemudian dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala ruhnya ke dalam jasadnya. Iya. Kemudian ditanya dengan pertanyaan dengan fitnah kubur. Yang ini jawabannya. Dia mengatakan, saya nggak tahu, la adri. Saya dengar orang begini, saya bilang saya begitu. Maka
inilah menjadi celaan bahwasanya yang taklid dalam permasalahan itu, dalam masalah akidah tidak diperbolehkan. Dicela dalam hadis tersebut. Ya. Sampaikan dengan perumpamaan yang begitu jelek. Kemudian setelah itu datang orang yang jelek. Ya, ditanya siapa kamu? Saya amalmu yang buruk dulu. Dan seterusnya. Kemudian dibukakan api neraka pintunya. Kemudian dia merasakan kepanasan, merasakan azab di dalam kuburnya sebelum dia memasuki neraka tersebut. Na'udzubillahi min dzalik. Ya. Yang pada poinnya yang ingin disampaikan bahwasanya dalam permasalahan pokok agama tidak diperkenankan seorang itu untuk taklid. Dan itu para ulama mengatakan tersebut. Tadi yang kita nukil Ibnu Qudamah rahimahullahu taala, dalam permasalahan pokok dalam agama tidak diperbolehkan seorang itu untuk taklid. Allahu a'lam. Baik, kita cukupkan sampai sini dulu Bapak-bapak yang dirahmati Allah, semoga bisa bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala istiqomahkan kita di dalam Islam. Semoga Allah jadikan kita sebagaimana orang yang pertama yang disebutkan dalam sebuah hadis tadi, Sayyid Ahmad, yang akan merasakan perjalanan ruh dengan perjalanan yang menyenangkan begitu. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita di antara mereka. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.